Halo semuanya, kembali lagi Rahman di segmen pengalaman hidup ya dan bekerja. Ya ini adalah episode kedua. Jadi Rahman kali ini mau sharing tentang pengalaman hidup seseorang ya di Bali. Ya bagi teman-teman yang mungkin ada rencana mau ke sana, mungkin mau bekerja, mau tinggal di sana. Nah mungkin obrolan saya sama narasumber kali ini bisa jadi informasi tambahan untuk teman-teman bisa ambil manfaatnya. Ya, yang di depan saya ini teman saya juga, ini lagi di sana udah cukup lama sebenarnya, tapi nanti kita ngobrol lebih detail ya. Halo Pak Charlie, apa kabar Pak? Baik kabar Pak Roman, apa kabar? Gimana di Bali udah aman sekarang? Di Bali so far lebih, apa ya, kalau bisa dibilang lebih, eee, nggak terlalu ketat seperti daerah-daerah lainnya ya, Pak. Oh ya? Heeh. Bukannya Bali itu kayak zona merah gitu juga ya kalau nggak salah? Kalau zona merah sih sepertinya belum masuk di zona merah ya, Pak, ya, Bali ya? Aman banget ya. Syukurlah kalau Aman-aman aja aman. sih. Sejauh Gimana ini Pak? masih aman karena masyarakat di Bali hampir rata-rata taat dengan peraturan. Wih, Jadi heeh, beberapa beberapa, pantai hmm, yang diblok sama pemerintah, bener-bener orang nggak masuk ke situ gitu. hmm. Oh jadi Mhm. saat ini beberapa pantai itu masih ditutup gitu ya untuk dikunjungi ya? Masih ditutup, Pak, tapi beberapa sudah dibuka, mulai dibuka dari per Juni kemarin. Mm-mm. Dari 1 Juni kemarin udah ada beberapa yang dibuka, Oke. biar nggak Nah, stres gitu, Pak. teman-teman belum kenal ya dengan pacar ini, mungkin pacarnya bisa kenalan sedikit nih sama teman-teman yang ada di rumah. Nah, sebenarnya sesi untuk perkenalan diri itu agak agak deg-degan juga nih, Pak. Mhm. Soalnya orang mikir nih siapa juga gitu. Ya, nama saya Charlie Upiat, saya asli dari Bandung, sudah pindah ke Bali dari tahun 2012 awal. Jadi sekitar 8 tahunan lebih lah di Bali ini. Dan saat ini, saya bekerja di Epic Property sebagai project manager dan juga di salah satu residen namanya Damara Village Jimbaran Hijau dari Greenwoods, di sana sebagai PIC-nya, Mhm. Wih, gitu, Pak. mantap banget nih pacar nih. Banyak banget nih kerjaannya kayaknya di sana nih. Jadi Cuman itu sibuk aja. sibuk nih, saya ganggu waktunya nih. Aduh, siapa yang terganggu kalau Oh, mau ngobrol-ngobrol sama Pak Rohman? bisa aja. Oke Pak, Bapak udah cukup lama di sana Pak, di sana sendiri kalau masyarakat Bali itu seperti apa sih Pak, kebiasaannya dia atau sebenarnya sama dengan wilayah-wilayah lain? Kalau Kalau menurut di Pak. Bali nih, ngomong kebiasaan orang Bali, Hmm, karena kan di Bali ini, eee, apa namanya, tempat yang basisnya adalah, bisnis pariwisata. mhm, Heeh, jadi mostly masyarakat Bali ataupun bahkan pendatang yang datang ke Bali, itu pasti mereka, eee, kebiasaannya hmm. adalah di bidang pariwisata. Kalau kebiasaan masyarakat Bali memang daerah pariwisata ya Pak? Kalau, Mhm orangnya sendiri maksudnya, ramahkah atau seperti apa Pak di Bali, orang-orang Bali itu terhadap mungkin seperti Bapak ini pendatang gitu di sana? mhm. Sejauh ini, 8 tahun lebih di Bali, Mmm, mereka itu sebenarnya welcome, welcome banget sama pendatang. Selagi kita bisa, apa ya istilahnya, kayak di mana bumi dipijak, di situ kita apa Pak istilah itu? iya, adat istiadatnya kita kita sopan santunnya lah, kita jagalah gitu ya. Sopan santunnya dijaga. Nah, itu dimanapun memang kayaknya memang wajib ya, apalagi di Indonesia itu kan ya, hal seperti itu tuh jadi poin utama gitu, penilaian terhadap seseorang gitu. Ya, Jadi artinya, Bapak mau sampein kalau di Bali sendiri sebenarnya juga kurang lebih sama seperti di wilayah lain di Indonesia ya, kalau misalkan kita memang bisa menyesuaikan dengan bersikap secara, sopan gitu, ya mereka pasti akan welcome gitu ya, Pak. benar. Oke oke, Pak. Oke, Bapak selama 8 tahun ini, di sana gitu, gimana Pak rasanya hidup di sana Pak? Nyamankah atau seperti apa Pak hidup di sana selama 8 tahun? Rasanya hidup di Bali sepertinya hampir, eee, impian semua orang nih, untuk bisa hidup di Bali. Iya Yang betul ya. pertama alasannya kenapa yang pertama tuh stressless, Mmm, jauh dari stres di Bali, mmm, heeh, traffic nggak separah di daerah-daerah lainnya.
Mhm Pulang kerja capek, otak pusing, ke pantai gratis. mhm. Mhm. Jadi maksud Mbak tadi jalanannya nggak semacet di tempat Nggak lain, lalu semacet di tempat lain. tempat-tempat untuk mencari hiburan tuh cukup banyak pilihan di sana gitu ya, Pak? Bener bener. Tapi otomatis harus spending banyak dong, Pak. Otomatis, ke tempat-tempat wisata atau manapun kan ya kita mau nggak mau harus keluar uang. At least untuk, Mhm. istilahnya bensinnya kita juga harus keluar kan gitu. Bener, tapi itu semua juga balik sih Pak, balik ke, eee, individunya masing-masing. Mmm, Lifestyle-nya, kita bisa pilih. Di mhm, sini banyak pilihan tempat hiburan di Bali. iya, Mau yang murah, ada. Mau yang sedang ada, mau yang mahal sekalipun ada. Jadi semua tergantung dari individunya, mau pilih yang mana. mmm, Jadi kalau ditanya nih, pengeluarannya di Bali harus seperti apa, itu tergantung dari lifestyle masing-masing juga. gitu ya. Jadi Heeh, sebenarnya, artinya kita sebenarnya hidup di Bali pun dengan, mungkin budget yang tidak luar biasa pun sebenarnya kita bisa, jadi cuma kembali ke, pribadinya masing-masing seperti itu, Pak? bener bener Mhm. bener. Kalau gitu, saya mau lanjutin juga ke pertanyaan berikutnya yang masih masih sangkut pautnya sama biaya tadi. Mhm Biaya untuk hidup nih, kalau misalkan untuk mhm. hidup tuh di Bali tuh semahal apa sih atau semurah apa atau seberapa, Pak? Nah, itu juga pilihan, Pak. Jadi pendatang yang datang ke Bali itu banyak sekali pilihan untuk, eee, apa ya, untuk mencari tempat tinggal. Di Mmm, sini sama seperti di Jakarta, sama seperti di Bandung, seperti daerah-daerah lainnya. mhm Mau cari kos-kosan yang murah, ada. mhm Mau cari kos-kosan yang eksklusif, banyak. mhm, Mau cari yang tempat lebih eksklusif lagi, villa, sewa villa, dan lain-lain pun banyak. Jadi balik lagi sih sebenarnya, balik lagi ke, kebutuhan individu masing-masing. oke. Kalau Kalau setahu Bapak berapa, Pak? Misalkan tempat tinggal nih kita bicara yang paling murah sampai yang mhm, menengah atau paling mahal tuh dari range berapa di Bali? kalau yang paling murah untuk sekedar kos-kosan aja, range-nya mungkin dari 700 sampai 1.500.000 masih ada, Pak. Masih ada ya? Masih ada, masih banyak. Masih banyak Ada justru malah? beberapa iya, Mmm, masih banyak. Jadi, di beberapa, tempat di Bali, masih ada range yang 700 sampai 1.500.000-an. mmm, Kemudian kalau untuk yang cari yang agak lebih nyaman, di 2.500.000, 3 juta pun ada. mmm, Tapi balik lagi tadi, sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Ada yang mencari betul. villa ratusan juta pun ada, per bulan. Oke. Terus kalau di sana, Pak, untuk konsumsi, untuk makan itu seberapa besar, Pak? Budget yang memang tidak berlebih gitu. Mmm, Kita mau makan nasi 5.000 pun masih ada di Bali. Nasi iya jinggo iya. Bali itu 5.000-an tuh, Pak, udah Mhm enak. mhm. Berarti hampir Mhm, sama ya di wilayah-wilayah lain pun juga pasti hampir ada sama. lah makanan-makanan seperti itu ya. Di Indonesia tuh Bener, enaknya gitu sih, Pak, banyak yang jual makanannya gitu ya. iya, Mmm, pilihannya banyak ya. Mungkin oke. di semua tempat sama sih sebenarnya ya. Mmm, mhm. Jadi, untuk tinggal, untuk, makan pun sebenarnya Mhm kalau mhm. mungkin bandingkan dengan kota-kota lain di Indonesia sebenarnya juga kurang lebih hampir mirip-mirip ya, Pak? Hampir mirip-mirip, tapi karena di sini daerah wisata, Mmm, jadi kesannya orang tuh mikir, "Wah, mahal banget nih di Bali." Tapi mmm, ya sebenarnya tergantung, balik lagi. mmm, Mhm. mhm. Oke. Pak Charlie, sekarang, Ya, kalau misalkan orang ke sana itu niatnya mau bekerja nih, mhm sebenarnya lahan pekerjaan apa sih yang ya paling banyak di sana atau yang bisa dikerjain orang di sana gitu? mhm. Pariwisata pasti ya? Jadi ya, kalau di Bali, ngomong tentang Bali, mau cari kerjaan di Bali, Bali ini Mmm, kan emang daerah wisata. mmm, Jadi otomatis lah hampir 70%, bisnisnya bergerak di bidang pariwisata. mmm, Tapi di luar itu pun, misalkan di yang saya kerjain sekarang, di bidang properti, itu pun masih sangat menjanjikan untuk di mmm, Bali. Mhm. Jadi oke, ada dua bidang yang saya pikir, eee, untuk orang mau cari kerjaan di Bali, pariwisata dan properti masih sangat menjanjikan di sini. mhm. Kalau menurut Pak Charlie, skill Mhm apa yang diperlukan misalkan orang mau ke Bali nih, jadi, biar tidak serta-merta, langsung ke Bali gitu. Jadi, mhm kira-kira biar mereka bisa survive di sana gitu, apa mhm. skill yang diperlukan untuk bisa
hidup dan bertahan di sana, Pak? Jadi Bali ini kan yang tadi saya bilang adalah salah satu tempat favorit, Mhm. tempat wisata, mungkin terbaik di dunia. Ya, Dan udah karena ini dikenal tempat di seluruh wisata dunia. karena ini tempat wisata, jadi banyak sekali wisatawan luar negeri yang datang. Salah Mmm, satu skill yang harus dimilikin sebenarnya itu adalah bahasa. Karena mau bahasa nggak Inggris. mau bahasa Inggris atau bahasa lainnya. Karena semakin banyaknya menguasai bahasa, Mmm, semakin, kesempatannya terbuka. mmm, Karena yang datang ke sini bukan hanya orang yang bisa berbahasa Inggris, mmm, tapi ada yang bisa berbahasa Perancis, bahasa Itali, bahasa Cina, dan lain-lain. mmm. Jadi satu keahlian yang harus dimiliki untuk bisa survive di Bali, menurut saya bahasa. Jadi, bahasa sangat penting ya di sana, Pak, ya? Benar, Karena memang itu skill yang sebenarnya nggak hanya di Bali sih, saya rasa di kota-kota besar pun, benar, benar, itu, juga penting itu diperlukan, apalagi, benar, benar, daerah-daerah bisnis yang mana banyak orang asing yang, ikut bisnis di sana gitu. betul. Nah, Pak Cari bisa sharing ya, Pak, perjalanan, hidup Bapak nih Mhm, dari awal ke Bali bisa sampai, sekarang ini gitu yang boleh dibilang Bapak punya mhm, pekerjaan yang mhm, cukup, ya mapan lah, cukup lah gitu untuk, mhm. hidup Bapak gitu. Ya kalau dibilang mapan sih masih berusaha ya, Pak. Ya, Masih amin. berjuang untuk menuju ke Amin. sana. Semoga Mhm. lancar, semakin sukses. Amin, amin, amin. Nah, jadi kalau ditanya nih pengalaman hidup awal ke Bali. Mhm, Nah, awal ke Bali itu sebenarnya bisa dibilang kecelakaan sih, Pak. Jadi kecelakaan. Tidak awalnya tahun sengaja berarti? 2000, nggak sengaja. Jadi tahun 2012 itu udah bingung tuh. Waktu itu saya masih kerja di Jakarta, Mmm, kerja di Jakarta, apa yang, diimpikan ternyata kok nggak dapet-dapet. mmm, Rezekinya belum dapet tuh di sana. Terus akhirnya iseng-iseng lihat di koran pada saat itu, mmm. ada lowongan pekerjaan. Hari itu saya kirim CV-nya, 2 hari kemudian dipanggil untuk interview, di salah satu resort, mungkin bisa dibilang ini resort terbaik di dunia. Jadi, Posisinya di Bali? posisinya saya masih di Bandung pada saat itu, tapi Mmm, resort-nya di Bali. maksudnya di Bali, Akhirnya oke. interview akhirnya interview, lolos, berangkatlah ke Bali. Mmm, Dengan mmm. ekspektasi yang, wow, udah luar biasa. I Sesampainya di Bali, itu ketika perjalanan pertama Bapak ke Bali dengan biaya sendiri kah? enggak, jadi pas lagi awal itu untuk tiket, PP, Mmm, untuk tiket ke Bali itu sudah disediakan oleh perusahaan. Tiket oke. dan akomodasi 1 bulan pertama udah disediakan oleh perusahaan. Dan ternyata Mmm, di resort itu saya nggak bertahan lama, hanya mmm, 1,5 bulan, karena memang passion-nya bukan di situ pada saat oke. itu, heeh. Dan akhirnya 1,5 bulan, kantor kayak, "Ya udah, kita kerjasamanya udah cukup, kalau Mmm, misalnya mau pulang ke Jakarta atau ke Bandung, kita sediakan lagi nih mmm, tiket untuk kamu pulang." mmm, Heeh, dan saya bilang ke perusahaan itu, "Gini aja Pak, saya masih pengen di Bali, tiket yang dikasih saya minta diuangkan, saya mau berusaha untuk tinggal di Bali dulu." mmm. Jadi berawal dari, tiket yang Gambling diuang ya? Berarti Bapak, gambling bertaruh nih dari uang tiket itu untuk bertahan banget, di Bali gitu? iya, gambling banget Pak, karena mau pulang pun malu. Mmm, Katanya udah mau ke Bali, katanya di Bali mau sukses, katanya mau ini, masa pulang ya iya, udah kepala oke. tanggung gitu kan. Mmm, Akhirnya dengan modal uang tiket yang saya uangkan itu, mhm, berusaha untuk tetap tinggal di Bali pada mmm, saat itu. Cari-cari kerja ke sana ke sini, kebanyakan di Bali memang tempat wisata, kebanyakannya di, restoran, kafe, mmm, atau hotel yang sebenarnya saya nggak punya skill di situ. mmm, Terus saya coba ngelamar-ngelamar, untuk UMR Bali sebenarnya itu kalau dibandingin dengan Jakarta dan kota lain, mhm. termasuk kecil UMR-nya Di tahun itu? di Atau tahun sampai itu. sekarang juga? Sampai sekarang masih Masih dibilang, iya, tergolong kalau ini dibandingin ya? dengan, iya, tergolong kecil kalau Mmm, dibandingin sama Jakarta. mhm, Nah, pada saat itu akhirnya saya mutusin untuk, "Oh, okelah, nggak usah untuk kerja di tempat-tempat seperti itu." Karena mmm, saya pikir untuk harus bayar kosan, harus bayar makan setiap harinya nggak cukup. nggak cukup, oke. Jadi, gambling lagi untuk hidup, saya bekerja, apa ya, kalau boleh dibilang saya jadi tukang Gojek, Pak, jadi tukang ojek pada saat itu. Iya, terus? Heeh, jadi tukang ojek mungkin hampir
5 bulan, hampir 5 bulan di Bali jadi tukang ojek. Serius Malam Mbak, jadi tukang keluar ojek? serius, mhm, karena untuk bertahan hidup, gimana cara Mhm, bisa makan, gimana cara harus bisa bayar kosan, mau mmm, pulang ke Bandung atau ke Jakarta malu kan. mmm, Akhirnya di situ, malam saya keluar, saya ke tempat-tempat hiburan, ya di mana banyak bulenya, mmm, mereka butuh transport untuk balik ke hotel atau ke tempat tinggal mereka. mmm. Itu 5 bulan seperti itu akhirnya ketemu jalan. Apa Pak itu? Jadi ketemu jalannya, awal pertama mendapatkan penghasilan agak lumayan, saya bekerja di salah satu majalah pada saat itu. Mmm, Majalahnya namanya Now Bali Magazine. majalah di Bali Heeh, itu? majalah di Bali, di Jakarta ada juga kalau nggak salah, Mmm, Now Jakarta. mmm. Jadi ada Now Jakarta, ada Now Bali. Itu Sebagai apa pertama Pak? di situ jadi PR, Pak, public relation. Jadi pada saat itu setelah 5 bulan jadi tukang Gojek, saya ketemu dengan orang yang tepat, Mmm, orang Swiss namanya Alistair. mmm, Kita ngobrol-ngobrol-ngobrol-ngobrol, punya ide yang sama, akhirnya saya kerja di situ. oke. Kerja di situ 1 tahun, 1 tahun di situ, Eee, link mohon maaf, berarti artinya lumayan. Bapak tadi, punya, skill untuk berbahasa asing ya, bahasa Inggris ya artinya? Jadi bisa Eee, kebetulan gitu atau sebelumnya udah dari awal bisa bahasa asing? Sebenarnya dari awal dari kita sekolah kan diajarin, Pak, Mmm, ya, untuk, SMA ya udah pelajaran ada bahasa ya? Inggris dan lain-lain, ya at least udah ada basic-nya lah. Mmm, Tapi kan ketemu orang bule pertama kali, mau pasti deg-degan, Pak, mau mmm, ngomong apa, mau ngomong ini. mmm, Akhirnya lambat laun karena sering ketemu, itu 5 bulan jadi tukang ojek itu, dulu belum ada Gojek ya, Pak, iya, jadi tukang ojek ojek pangkalan itu gitu ya dulu? ojek pantauan gitu, ketemu beberapa bule-bule, akhirnya mau nggak mau harus ngobrol. Mmm, Nah, dari situ tingkat kepedeannya naik lah. iya, Akhirnya 5 bulan situ ketemu orang Swiss yang punya majalah ini, mmm, ngobrol-ngobrol, idenya sama ya berlanjut kerja di situ 1 tahun. 1 tahun, Setelah itu baru masuk ke dunia properti, mhm, sampai mhm, sekarang ini? sampai sekarang. Mhm. Oke. Dalam artian sebenarnya, perjalanan hidup Pak Charlie untuk, bekerja di Bali itu juga tidak gampang ya, artinya ya harus, banyak melalui ya hal-hal seperti tadi Pak Charlie ceritakan gitu. Bener, karena memang, mau hidup di tempat yang baru, itu Mmm, kan istilahnya setengahnya gambling ya, kita nggak pernah tahu, mmm, kita bakal jadi apa, kita nggak pernah tahu, ke depannya bagaimana. Tapi ya mmm, itu balik lagi, namanya hidup adalah perjuangan, ya berjuang, iya, berjuanglah untuk Kak, tujuan yang mau dicapai. mhm. Oke. Jadi kalau, Pak Charlie bisa kasih saran nih, mungkin mungkin teman-teman ada yang, berencana gitu. Jadi biar Mhm, agar tidak melalui jalan yang, mungkin cukup berliku seperti Pak Charlie tadi, apa nih mhm, yang perlu dipersiapkan misalkan mau mencoba ke tempat lain atau ke Bali ataupun ke mana pun gitu? ya, yang harus dipersiapkan di awal yang pasti keahlian, Mmm, punya keahlian apa, cari tempat yang memang sudah dipikirkan matang-matang. Dengan keahlian tersebut di tempat baru itu, apa namanya, bisa digunakan atau enggak. mmm, Jadi ya keahliannya itu yang modal awal. mmm. Jadi, Mhm, betul-betul kalau misalkan memang mau bisa kita bilang istilahnya merantau gitu ya. Jadi, mhm, sebisa mungkin kita, punya keahlian khusus gitu atau mungkin kita punya iya, kelebihan tertentu terutama tadi Pak Charlie juga udah singgung itu bahasa ya. Jadi itu mhm, memang sangat penting. Jadi misalkan teman-teman juga ada rencana ke mana pun ataupun ke Bali seperti Pak Charlie ini, mungkin saran dari Pak Charlie ini sangat baik, teman-teman bisa lakukan. Kalau mungkin masih sekolah ya bahasanya mungkin, ditekuni dengan, benar-benar, siapa tahu nanti setelah nyemplung ke dunia kerja, itu nanti pasti akan sangat membantu ya Pak Charlie ya. Apalagi bener, terutama di Bali gitu memang sangat diperlukan ya di sana. bener. Karena tadi ngomongin tentang di Bali kan, jadi Mmm, mau modal utama bahasa. Tapi kalau di tempat lain yang kemungkinan tidak terlalu banyak wisatawannya, mmm, keahlian kan apapun ya, Pak, ya. mmm, Iya, iya keahlian apapun bukan hanya bahasa. iya, iya, oke. Mhm, Apalagi Pak, mungkin ada lagi Pak yang, Pak Charlie bisa berikan masukan? iya. Paling tadi itu, siapin biaya 1 bulan ke depan, keahlian apa yang dimiliki, jadi Menurut udah tahu. mhm, oke, Yang heeh, yang ketiga,
sebisa mungkin sebenarnya pelajarin dulu kebudayaan, eee, kehidupannya orang di daerah tersebut. Mmm, Jadi supaya nggak kaget nanti pas iya, datang ke satu daerah, ternyata kok mmm, begini, iya mmm, iya. Kalau menurut Pak Cari paling lebih baik baik mana, melamar dari misalkan nih kita cari lowongan pekerjaan gitu di internet gitu, lebih mhm, baik mana, melamar dari, daerah asal atau datang ya, aja ke sana baru cari pekerjaan di sana? itu tergantung juga, Pak, tergantung dari individunya. Mmm, Ada orang yang benar-benar mau gambling atas hidupnya. mmm. Jadi mereka datang langsung ke Bali, mereka belum tahu mau kerja apa, ternyata malah bisa sukses di Bali. Tapi resikonya besar. Resikonya besar, tapi memang balik lagi ke individu masing-masing. Boleh, peluangnya banyak, mau datang langsung, mau, cari dulu terlebih dahulu referensi pekerjaan di internet, baik koran dan lain-lain, Mmm, eee, itu tergantung dari individunya masing-masing, mhm. mhm. Karena Jadi ya sekarang peluang banyak sekali, mmm, jadi artinya, maksud Pak Charlie, mau mhm, lamar dari awal maupun, ya, yang datang datang langsung langsung juga silakan. punya kekurangan dan kelebihannya yang tadi Pak Charlie sampaiin ya? Iya, bener, Mmm, oke. Sepertinya sih udah cukup ya, obrolan kita kali ini Pak Charlie. Banyak banget nih informasi yang Pak Charlie sharing kali ini. Mungkin nanti di lain kesempatan bisa disambung lagi nih, kalau ada waktu nih. Pak Charlie sibuk banget nih orangnya. enggak lah Pak, selalu ada waktu buat Pak Rohman. Oke, baik teman-teman, seperti itu kurang lebih apa yang Pak Charlie bisa sharing kali ini. Ya teman-teman bisa ambil, yang baik. Ya ini berdasarkan pengalaman hidup sih seharusnya ya ya apa adanya ya gitu. Jadi teman-teman bisa ambil Mhm, manfaat. Sebelumnya terima kasih banyak nih Pak Charlie udah meluangkan waktu nih ngobrol-ngobrol santai nih sama saya. sama-sama Pak, sama-sama. Sama-sama. Oke teman-teman, terima kasih banyak juga udah nonton video ini. Jangan lupa di-like, di komen juga, di-subscribe juga. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Bye-bye. It's not a game, it's a rich thing.